rescue me. Oh, I'm not going back, I'm not going back. This is the life you want. Whoa, I'm not going back, I'm not going back. Jesus, with you, my days as a slave are done. I'm not going back, I'm not going back. I'm not going back, I'm not going. My chains fell off, my heart was free. Forever I am yours, and I'm not going back, I'm not going back. Risen to glory, Christ my saving grace. Here in your victory, Jesus light the way. Oh, I'm not going back, I'm not going back. This is the life you want. Oh, I'm not going back, I'm not going back. Jesus, with you, my days as a slave are done. I'm not going back, I'm not going back. I'm not going back, I'm not going. My chains fell off, my heart was free. Forever I am yours, and I'm not going back, I'm not going back. Now my life is a new creation. I will follow the light of the sun. I'll forever be walking in freedom. I'm alive in unending love. Now my life is a new creation. Oh, I will follow the light of the sun. I'll forever be walking in freedom. I'm alive in unending love. My chains fell off, my heart was free. Forever I am yours, and I'm not going back, I'm not going. My chains fell off, my heart was free. Forever I am yours, and I'm not going back, I'm not going back. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Senang sekali kami dapat kembali melayani Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online GKA City Blessing Bandung. Mari sama-sama pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami percaya Tuhan kasih-Mu dan rahmat-Mu selalu baru buat setiap kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya kasih-Mu dan penyertaan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Dan pagi hari ini kami mau beribadah kepadamu Tuhan dengan sukacita. Karena kami percaya Engkau menyediakan berkat yang luar biasa bagi setiap umat-Mu yang menghormati hari Sabat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami siap beribadah kepadamu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji Dia, saudara. Sebab kasih-Nya melebihi segalanya. Amin. Haleluya Tuhan. Mari katakan bersama. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu. Salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus, Kau
Kaulah yang berdaulat atas segalanya Tuhan. Kaulah yang memerintah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Oh Tuhan, pagi hari ini kami menyembah Engkau, Raja kami. Raja yang berkuasa. Dan kami tahu Tuhan, kami tidak perlu takut akan apapun. Karena Engkau Raja yang ada bersama dengan kami dan memegang tangan kami. Mari sembah Dia, saudara.
Biarlah yang lemah berkata saat ini, aku kuat, aku kuat, aku kuat. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku. Kami percaya Tuhan pagi hari ini, Yesus memberiku. Terima saudara saat ini, Yesus memberiku. Sekali lagi saudara, Yesus memberiku kemenangan. Oh, berikan tepuk tangan bagi dia. Terima saat ini. Aku terima Tuhan. Aku terima Tuhan. Terima saudara kemenangan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Oh benar Tuhan, setiap kali kami dipegang oleh Tuhan, maka kami beroleh kekuatan yang baru. Setiap kali tangan Tuhan memegang kami, maka kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami. Sertai kami Tuhan. Sebab tanpa Tuhan, di luar Tuhan, kami tidak akan bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami masih bisa beribadah, kami percaya ini karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini kami percaya juga, kami sudah diberikan hati yang bisa mempercayai firman Tuhan, mata yang bisa melihat kebenaran firman Tuhan, dan telinga yang bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama saudara yang di rumah katakan, amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara semua, selamat pagi. Juga terima kasih untuk seluruh tim pujian penyembahan. Bapak Ibu Saudara semua tentunya masih tetap bersemangat. Amin. Karena itu sama-sama katakan di rumah, semangat. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara semua. Saya juga di sini bersemangat. Kenapa? Karena saya melihat Bapak Ibu Saudara semua walaupun beribadah di rumah, tapi saya percaya sejak pagi hari saudara sudah persiapkan rumah saudara, tempat saudara akan beribadah. Saudara bangunkan anak-anak, saudara persiapkan diri pakai baju yang terbaik karena kita semua sedang sama-sama beribadah kepada Tuhan. Karena itu saudara, kalau saudara beribadah bersama dengan anggota keluarga yang lain, boleh berikan jabat tangan kepada mereka dan katakan, aku bersemangat, kamu bersemangat. Amin, saudara. Baiklah, pada pagi hari ini saya ingin membuka share firman Tuhan saya dengan sebuah cerita, saudara. Bukan cerita ya, tapi pengalaman mungkin. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, beberapa waktu yang lalu, mungkin tepatnya kurang lebih 2 minggu yang lalu, suatu malam, ya waktu hari Sabtu, saya tanpa sengaja, saya buka Instagram saya, dan saya melihat ada akun Instagram dari Bapak Basuki Cahaya Purnama, namanya sama dengan saya, Jelia Purnama, Cahaya Purnama. Nah, itu nyala saudara, jadi ikonnya tuh nyala, dia lagi live. Wah, saya kaget saudara, jarang-jarang nih Pak Ahok live. Kemudian saya klik dan ternyata baru mulai live-nya. Ya, waktu saat itu dia live bersama-sama dengan Kick Andy. Ya, mereka live berdua dengan Kick Andy, tanya jawab dan ya apa ya? Saya kangen juga sama beliau Bapak Ibu Saudara semua. Dan saya melihat saudara waktu lagi live Instagram itu, saya melihat walaupun Pak Ahok memang kita sama-sama cukup prihatin atas peristiwa perceraian yang dia alami, kemudian pernikahannya kembali. Tapi di luar permasalahan itu saya melihat saudara antusias orang untuk melihat Pak Ahok itu masih begitu besar. Sampai Kick Andy itu mengatakan, Andi F. Noya itu mengatakan dia pernah melakukan live Instagram, tetapi viewernya atau yang melihat live Instagram dia itu hanya mencapai yang paling pernah tertinggi waktu Kick Andy mengadakan live Instagram itu hanya 3.500 viewers. Tapi hari itu saudara,
Viewers itu mulai dari angka 3.000 naik ke 4.000. Saya ngikutin terus saudara live Instagram mereka. Dan akhirnya saudara itu tembus 10.000 viewers. Wow. Dan di situ saya lihat, wow luar biasa sekali sosok seorang Ahok ini. Walaupun dia mengalami begitu banyak terpaan gosip dan mengalami banyak permasalahan dalam kehidupannya. Tapi saya melihat ternyata masyarakat masih antusias untuk melihat sosok seorang Ahok. Nah saya bertanya-tanya kok bisa ya Ahok ini walaupun ya memang kita sangat menyayangkan dalam sisi keluarganya. Tetapi saya melihat kok dia bisa ya orang-orang tetap antusias ingin melihat seorang Ahok. Dan kenapa Bapak Ibu Saudara semua itu bisa terjadi? Saya percaya waktu saya renungkan, saya nggak tahu ya Bapak Ibu Saudara setuju dengan saya atau tidak. Tapi karena Ahok adalah seorang yang berkontribusi. Seorang yang kinerjanya orang tidak bisa katakan Ahok itu kinerjanya jelek. Waktu dia menjadi bupati di Bangka Belitung, kemudian dia menjadi gubernur di DKI Jakarta, dan sekarang dia menjadi komisaris utama di Pertamina. Semua orang mengakui bahwa kinerja seorang Ahok itu sangat luar biasa. Ahok banyak memberikan kontribusi-kontribusi yang sangat luar biasa untuk masyarakat. Sehingga orang-orang tuh sangat menanti-nantikan. Jadi waktu kalau lagi live Instagram itu kan banyak orang komen. Saya lihat komen orang-orang itu nggak ada yang menghujat Pak Ahok. Semuanya tuh bilang, Pak Ahok, Jakarta rindu Pak Ahok, Indonesia rindu Pak Ahok. Ayo Pak Ahok, lakukan lagi gebrakan-gebrakan. Malah sampai ada yang komennya begini, saya rindu lihat Pak Ahok marah-marah. Waduh, saya lihat, wow ternyata sosok Ahok ini sangat dirindukan oleh orang-orang. Dan kenapa dia bisa menjadi sosok yang sangat dirindukan? Bahkan sampai Kick Andy pun mengatakan belum pernah dia live Instagram, viewersnya mencapai sampai 10.000. Karena saya melihat Ahok adalah pribadi yang hidupnya menjadi berkat. Betul Bapak Ibu Saudara semua, dia menjadi berkat. Dia hidupnya melayani orang lain. Nah waktu saya melihat fenomena Ahok seperti itu, saya berpikir saudara, sebetulnya siapa sih atau seperti apa sih orang yang dicari, dibutuhkan? Pasti kita semua pengen kan menjadi orang-orang yang dicari-cari sama orang lain. Yang ada rasa saya itu dibutuhkan gak sih sama orang lain? Kehadiran saya itu diinginkan gak sih sama orang lain? Semua orang tuh punya pertanyaan itu dalam hidupnya. Menjadi pribadi yang diinginkan, menjadi pribadi yang dicari, menjadi pribadi yang dibutuhkan. Mungkin kalau saudara yang karyawan, saudara mungkin bertanya-tanya, bos saya membutuhkan saya enggak sih? Atau mungkin saudara sedang mencari pekerjaan, siapa ya tempat pekerjaan yang membutuhkan saya? Atau mungkin saudara yang, yang belum punya pasangan hidup, wah gitu ya. Mungkin bertanya-tanya, siapa ya yang mau mencari saya gitu ya? Siapa yang membutuhkan saya? Nah hari ini saya mau bagikan sebuah kunci, bagaimana supaya saudara menjadi pribadi yang dicari, dibutuhkan dan diinginkan oleh orang lain. Kuncinya cuma satu saudara, pribadi yang menjadi berkat. Amin. Sama-sama katakan di rumah, menjadi berkat. Ya, menjadi berkat. Saya juga di sini ada jemaat beberapa orang, ya itu tadi sudah tim praise and worship ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara semua di rumah katakan menjadi berkat. Jadi saudara, orang-orang yang hidupnya menjadi berkat, contohnya tadi seperti Pak Ahok ya. Dia hidupnya melayani masyarakat. Orang seperti itu dicari, dibutuhkan, diinginkan. Padahal Pak Ahok pernah melakukan kesalahan, tapi tetap masyarakat menginginkan dia. Nah saudara, bagaimana supaya kehidupan kita ini dicari, dibutuhkan dan diinginkan? Kita pun harus seperti itu. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat. Kita akan buka dulu sebuah ayat di Amsal yang ke-30. Ayat yang ke-15, Amsal yang ke-30, ayat yang ke-15. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang dan ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Ayat 16, dunia orang mati dan rahim yang mandul dan bumi yang tidak pernah puas dengan air dan api yang tidak pernah berkata cukup. Bapak Ibu Saudara semua, ada sebuah binatang yang sifatnya itu dia nyedot aja, menghisap ya kalau bahasa resminya itu menghisap. Menghisap. Nama binatang itu adalah lintah. Nah saudara, kalau lintah itu nggak diinginkan oleh orang. Orang kalau lihat lintah, nggak ada yang pengen dekat-dekat sama lintah. Betul? Nah saudara, kalau saudara sekarang merasa,
kok kayaknya pribadi saya nggak diinginkan oleh orang lain. Mari kita sama-sama evaluasi diri kita. Apakah kita jangan-jangan adalah tipe lintah? Lintah itu fokusnya ke diri sendiri. Untukku, kamu harus memperhatikanku, kamu harus melayaniku. Kalau kita yang suami istri, suami saya kok nggak menyenangkan saya. Anak-anak, kalau kita orang tua anak nggak menyenangkan saya. Kalau kita yang anak papa mama nggak menyenangkan saya. Kalau kita karyawan, bos saya nggak perhatiin saya. Kalau kita jemaat di gereja, pemimpin saya nggak peduli sama saya. Nah itu lintah, saudara. Ya, lintah tuh seperti itu, selalu untukku. Wah, kalau dulu saya pernah dengar ada istilah namanya vacuum cleaner. Paling capek bangun hubungan sama orang tipe vacuum cleaner. Nyedot aja. Vacuum cleaner kan gitu, sedot terus. Saudara kalau habis ketemu orang tipe vacuum cleaner, bukan ngalamin sukacita. Capek. Aduh gue capek banget habis ketemu sama dia. Ketemu sama si vacuum cleaner. Ketemu sama si lintah. Nah orang-orang model begini, itu gak bisa. Dia tidak akan dicari, dia tidak akan dibutuhkan. Padahal saudara kita sekarang sedang hidup dalam sebuah zaman yang persaingannya sangat ketat. Kompetisinya sangat ketat. Kalau saudara ingin tetap menjadi pribadi yang dicari dan diinginkan, kita harus menjadi pribadi yang menjadi berkat. Amin. Seperti Ahok, Bapak Ibu Saudara semua, dalam interview itu ada salah satu pertanyaan yang diberikan, seperti ini pertanyaannya. Pak Ahok itu kan setelah keluar dari Makobrimob, sempat nggak ada kerjaan apa-apa. Pak Ahok ada nggak sih pernah mengalami post power syndrome? Post power syndrome itu sebuah sindrom yang dialami oleh orang yang biasanya sudah memiliki suatu kuasa, kemudian dia tidak berkuasa lagi. Misalnya tadinya dia direktur atau presiden atau pejabat begitu ya. Waktu dia nggak menjabat lagi, dia mengalami post power syndrome. Jadi kayak yang ya gimana lah gitu, hidupnya nggak enak. Kemudian Ahok jawabannya, saya kaget dengan jawaban dia. Dia bilang begini, nggak pernah tuh saya ngalamin post power syndrome. Wah, kenapa Pak Ahok? Karena hidup saya itu untuk melayani orang. Saya hidup untuk melayani orang. Jadi waktu jabatan saya dilepas, berarti kan saya nggak usah melayani orang. Enak dong saya. Nangkep saudara? Banyak pejabat kata dia berpikir hidupnya pengen dilayani. Banyak orang kan biasa kalau yang udah tinggi-tinggi posisinya sampai istilahnya nih saudara ya, kata dia pesen tiket pesawat aja nggak bisa. Karena biasa dikerjain sama sekretarisnya. Belanja online aja nggak tahu caranya karena biasa dikerjakan sama sekretarisnya. Ahok bilang kalau saya pesan tiket pesawat sendiri bisa, saya ketik surat sendiri bisa, saya belanja online pun saya bisa. Karena hidup saya melayani orang. Saya hidup bukan untuk dilayani orang. Jadi waktu saya tidak punya jabatan lagi, saya tidak merasa gimana-gimana, biasa-biasa saja. Malah saya senang. Karena berarti mandat saya kan dicabut. Saya tidak usah lagi melayani, ya saya happy-happy aja. Nah ini dia Bapak Ibu Saudara semua. Betapa kita seringkali hidup itu mengalami gak enak karena kita fokus hidupnya ingin dilayani. Diperhatikan, dipedulikan. Nah orang-orang begini capek saudara hidupnya. Saudara mau hidupnya menjadi lebih bersukacita lagi? Hiduplah menjadi berkat. Amin. Sama-sama sekali katakan di rumah, menjadi berkat. Nah, apa sih konsep menjadi berkat yang pagi hari ini kita akan belajar? Satu aja saudara yang akan saya ajarkan. Menjadi berkat artinya kita menjadi orang yang memberi nilai tambah. Sekali lagi ya, menjadi berkat artinya kita menjadi orang yang memberi nilai tambah. Jadi kita bangun hubungan itu saudara, dua aja kemungkinannya. Menambahkan sesuatu untuk orang lain, atau mengurangkan sesuatu dari orang lain. Menambah atau mengurang. Cuman ada dua tipe orang di dunia ini. Memberi nilai tambah atau mengurangkan sesuatu dari orang lain. Contoh, kita yang bisnis. Seharusnya kita menjadi pebisnis. Kita menjadi orang-orang yang berpikir kalau mau menjadi berkat ya. Apakah bisnis saya memberikan nilai tambah untuk orang lain? Kalau misalnya saudara bisnis makanan. Apakah orang waktu makan makanan saya bertambah berat badannya? Bukan begitu saudara ya. Yang enggak gitu juga maksudnya.
Kan orang tuh kalau sampai beli makanan, misalnya dia nggak makan makanan rumah, dia beli makanan di luar, tujuannya kan dia pengen mengalami ada rasa-rasa atau sensasi rasa yang dia nggak bisa dapetin di rumah, nilai tambahnya itu. Ya, dia ingin dia nggak usah capek masak, nah dia beli makanan di luar, tapi pasti ada, dia pengen ada nilai tambah rasa. Nah kita kadang-kadang, pokoknya saya udah masak, pokoknya orang kudu beli dah. Orang harus perhatiin saya dong, kok orang-orang gak peduli sih sama saya, udah tahu saya hidup susah kok gak ada yang mau beli. Pertanyaannya bukan gak ada yang mau beli, apakah produk Anda memberikan nilai tambah? Contoh yang lain lagi, misalkan saudara dalam hal bangun hubungan ya, pertemanan atau suami istri lah. Ini yang simpel aja nih, perkataan. Waktu kita memperkatakan sesuatu, apakah perkataan kita itu memberikan nilai tambah untuk orang itu? Atau mengurangkan sesuatu dari orang itu? Memberikan nilai tambah misalnya kalau saudara suami istri misalnya. Pernah nggak bapak-bapak, halo bapak-bapak, coba dipandang istrinya. Bilang sama istrinya, waduh kamu kok beda hari ini. Bapak-bapak jangan salah loh, perempuan digituin ya pasti ngomongnya judes. Beda apanya, gegendutan ya. Nah, bapak-bapak jangan langsung soak ya. Enggak pokoknya kamu beda deh. Gimana ya? Lucu gitu. Wah itu ibu-ibu. Wah itu langsung dapat kekuatan yang baru. Mendapatkan nilai tambah. Nah ini kan sekarang suami istri. Apalagi kalau yang udah nikahnya lama. Udah jarang saling memuji. Sudah tidak saling memberikan nilai tambah. Yang ada saling mengurangi. Papa mau dasar cari duit. Gak benar. Nah itu kan mengurangkan sesuatu dari dia. Mengurangi semangat dia. Mengurangi daya juang dia. Nah saudara seperti itu, simple kan. Jadi menjadi berkat itu gak ribet loh saudara. Ingat aja hal itu ya. Apakah hidup kita memberi nilai tambah atau kita mengambil sesuatu dari orang itu. Nah kalau orang-orang kita mau jadi tipe orang yang diinginkan oleh banyak orang, saudara kita harus menjadi orang yang memberi nilai tambah sebagai karyawan. Apakah waktu saya bekerja di perusahaan itu, bos saya merasa bahwa saya hadir di situ, memberikan nilai tambah untuk perusahaan. Atau bos kita, aduh saya kalau pecat saya harus kasih pensiun si pesangon ya. Harus saya kasih pesangon, aduh kapan keluarnya dia. Nah itu gawat, berarti kita itu tidak memberi nilai tambah saudara. Ya, jadi itulah yang harus terjadi sebagai orang-orang yang hidupnya menjadi berkat. Nah kita akan belajar hari ini dari seorang tokoh perempuan. Jarang-jarang nih belajar tokoh perempuan. Yaitu dari kitab Rut. Sama-sama kita lihat kitab Rut. Tokoh ini menarik saudara ya. Dan ayatnya sebetulnya cukup panjang. Tapi karena masalah durasi saya akan coba bisa ambil beberapa ayat yang cukup mewakili khotbah saya pada pagi hari ini. Jadi ceritanya begini saudara. Ada seseorang ya. Namanya tuh Naomi dan suami dan Naomi itu dia pergi. Nama suaminya Elimelek, istrinya tuh Naomi. Mereka punya anak dua, Mahlon dan Kilyon. Mereka pergi dari Bethlehem, pergi ke tanah Moab. Waktu itu terjadi kelaparan, sehingga mereka keluar dari Bethlehem, mereka pergi ke Moab. Di Moab, saudara, ternyata anak-anaknya terus menikah ya dengan Rut dan dengan Oprah. Kemudian meninggal, saudara. Jadi suaminya meninggal, Mahlon meninggal, Kilyon pun meninggal. Jadi tinggal sisa Naomi dan dua mantunya. Nah ini kita akan lihat adegannya seperti apa ya. Oke kita lihat di ayat yang ke-11. Ayat yang ke-8 ya. Ayat yang ke-8. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat pelindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang ke bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?
Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih bisa melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Jadi Naomi bilang ke menantunya, udah pulang Gih, balik lagi ke bangsa kamu, aku mau balik ke Bethlehem. Aku tuh hidupnya udah pahit, suami udah meninggal, anak-anak meninggal, kalian pulanglah. Nah tadi menantunya ada berapa? Ya ada 2, Ruth dan Orpa. Dan saudara, Orpa memilih pulang, balik lagi ke Moab. Tetapi Ruth, dia tidak mau pulang. Di sini Ruth berkata, di ayat yang ke-16. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Wow, saudara, Ruth ini luar biasa. Saudara bisa bayangkan kejadiannya. Jadi Naomi ini orang Israel, dia pindah ke Moab, ini beda bangsa saudara, ngerantau lah istilahnya begitu. Ruth ini jadi bukan bangsa Israel. Ruth ya pasti masih muda lah ya, setelah suaminya meninggal dia sebenarnya masih bisa menikah lagi. Dan kalau saya jadi Ruth, saya akan berpikir, kalau saya mau ikut seseorang, nah ini ya, kalau pikiran lintah apa? Apa yang bisa saya dapatkan dari orang itu? Ini orang nih emak-emak, udah suaminya meninggal, anaknya meninggal pula, nih kayaknya ada garis kutuk. Betul saudara, ngapain gua ikut orang model begini? Nggak akan dapat apa-apa saya ikut orang model begini. Tapi saudara di sini kita lihat ada sebuah ciri khas yang sangat menarik dari orang-orang yang bertipe menjadi berkat. Apa itu? Orang-orang yang hidupnya menjadi berkat, dia tidak akan salah memilih siapa yang menjadi sumber berkat dalam hidupnya. Sekali lagi ya, orang-orang yang menjadi berkat hidupnya, dia tidak akan salah memilih siapakah yang menjadi sumber berkat dalam hidupnya. Kalau orang yang lintah tuh ya, dia menjadikan manusia sebagai sumber berkat. Oh, orang ini nguntungin, gue mau nih bareng dia nih. Nah itu. Naomi kan sebetulnya di sini tidak menguntungkan Ruth sama sekali, tapi Ruth tahu. Mungkin dia pernah mendengar ajaran-ajaran Naomi, suaminya juga mungkin pernah ya bagikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Makanya kan Ruth bisa berkata, Allahmulah Allahku. Di situ mungkin Ruth mulai berubah pikirannya. Dia mulai melihat mana Allah yang benar. Sehingga di situ Ruth timbul sebuah iman. Padahal ini dalam keadaan krisis. Keadaan yang tidak baik sama seperti kita sekarang dalam keadaan yang tidak baik. Tapi Ruth tidak mengharapkan pertolongan manusia. Orang yang hidupnya menjadi berkat, dia tetap menjadikan Tuhan sebagai sumber berkat dalam hidupnya. Ikut Naomi sebetulnya tidak akan menguntungkan diri dia. Tetapi Ruth sampai bilang, kalaupun kamu mati di mana, aku ikut mati sama kamu. Wow, ini iman yang sangat luar biasa. Inilah iman seorang yang hidupnya ingin menjadi berkat. Dia tidak melihat orang lain untuk dimanfaatkan sebagai keuntungan dirinya. Tetapi dia melihat hanya Tuhan yang bisa memberikan keuntungan pada hidupnya. Menjadi sumber berkat pada hidupnya. Itulah saudara karakteristik jadi seorang yang hidupnya menjadi berkat. Dia tidak akan mudah kecewa oleh orang. Kenapa saudara mudah kecewa oleh orang lain? Karena kita hidup menjadikan orang sebagai sumber berkat atas hidup kita. Waktu saudara ketipu, kurang ajar, gua ketipu. Brengsek orang itu, orang gereja lagi. Wah kurang ajar, saudara terus yang ngomong kurang ajar, brengsek, terus diulang-ulang. Sakit hati, gak ada gereja-gerejaan lagi, gak ada Tuhan-Tuhanan lagi. Halo, yang nipu sebetulnya siapa? Orangnya atau gerejanya? Tapi seringkali kan kejadiannya gitu, karena yang nipunya orang Kristen,
Saudara jadi salahin Tuhannya. Saya nggak mau lagi percaya sama Tuhan. Nah itu salah, saudara. Itu adalah orang yang hidupnya bukan menjadi berkat. Kalau saudara hidup menjadi berkat, jangan takut. Oh ada orang tipu saya. Ya sudah, bukan kamu sumber berkat saya. Sumber berkat saya dari Tuhan. Orang bisa tipu saya, tapi saya percaya Tuhan akan kembalikan berkat-berkat yang sudah kamu ambil dalam hidup saya. Hatinya bless. Hatinya nggak jadi kecewa. Hatinya nggak jadi marah. Coba saudara praktekkan prinsip ini. Suami, istri, orang tua, anak. Kan seringnya begitu. Wah kecewa saya sama suami saya nggak diperhatikan, saya nggak dipedulikan. Aduh ibu-ibu, karena saya pembicara wanita ya. Seringkali kita istri-istri merasa begitu. Merasa kurang perhatian dari para suami-suami. Ibu-ibu mau sampai kapanpun tidak pernah ada satu suami pun yang bisa memuaskan kita. Hanya Tuhan yang paling bisa mengerti hatinya ibu-ibu. Kalau kita selalu berpikir dan berharap suamiku bisa mengerti pikiranku, isi hatiku. Wah gawat saudara. Saudara harus menikahnya sama dukun. Kalau dukun mungkin bisa baca isi hati ya. Tapi kan itu juga gak mungkin juga saudara. Jadi ayo hiduplah menjadi berkat. Jangan jadikan manusia sebagai sumber berkat. Jadikan Tuhan sebagai sumber berkat. Maka saudara akan bisa hidup bertindak seperti Ruth. Yang penting saya akan ikuti orang yang hidup dalam kebenaran. Saya akan hidup tetap dalam jalan kebenaran. Walaupun sepertinya jalannya turun, jalannya tidak baik. Tapi saya percaya sumber berkat saya bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Amin. Sama-sama katakan sekali lagi, menjadi berkat. Nah sekarang kita lanjut ke pasal kedua. Ini ceritanya udah kembali, Ruth dan Naomi kembali ke Bethlehem. Kemudian di sini dikatakan, Naomi itu mempunyai seorang sanak, ayat yang pertama dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Perhatikan ayat yang ketiga, kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Sekali lagi, kebetulan. Jadi ceritanya gini saudara, hukum di zaman dulu saudara ya, kalau seorang janda itu dia tuh lemah sekali. Dia tuh jadi tidak punya warisan, dia tidak punya hak untuk mempertahankan harta kekayaannya. Jadi ini posisi Naomi dan Ruth tuh sangat-sangat lemah. Ya, nggak punya apa-apa hidupnya tuh. Nah, kalau Ruth orientasi hidupnya bukan menjadi berkat, harusnya begini kan, begitu nyampe Bethlehem, waduh Naomi gimana nih, kok kayak gini ya keadaannya ya, susah banget sih hidup ya, gimana dong? Apa nih yang bisa, apa nih, coba tunjukin dong saya kerjain apa, kayak apa, gitu. Jadi nuntut, ini mana dong makanan dong, ini mana dong apa dong gitu, nuntut. Harusnya dia nuntut, saya udah capek-capek lo ngikut kamu loh, sampai saya tinggalin lo negeri saya Moab dong. Kamu sekarang ini dong, gimana dong, perhatikan dong. Harusnya begitu Ruth itu, tapi di sini saya kagum pada Ruth, karena dia hidupnya menjadi berkat, bukan ingin diberkati. Dia berpikir, aduh saya udah ikut orang nih, ikut Naomi nih. Ingat ya, memberi nilai tambah. Apa ya nilai tambah yang saya bisa berikan buat Naomi? Saya kan masih muda nih, ibu mertua saya kan udah tua. Saya bisa bekerja. Pergilah Ruth bekerja. Betul? Dia bekerja dan kebetulan. Memang tadi di ayat pertama udah dikasih tahu dulu Boas itu orang kaya. Tapi kan di sini nggak diceritain Ruth sengaja mencari ladang si Boas. Tidak, kebetulan. Ya, nah ini dia saudara, kalau kita hidup menjadi berkat, itu akan ada tangan Tuhan yang invisible hand, yang bisa pandu hidup saudara ke sumber atau ke perpanjangan sumber berkatnya Tuhan. Ruth gak sengaja cari ladangnya Boas, tetapi karena Tuhan melihat, oh Ruth kamu tuh hidup ingin jadi berkat. Walaupun kamu tuh susah hidup kamu, tapi kamu pengen tetap memberkati. Sehingga tangan Tuhan menuntun Ruth sampai ke ladangnya Boas. Saudara saya percaya, waktu kita hidup menjadi berkat,
motivasi hati kita tulus, motivasi hati kita bukan ingin memanfaatkan orang lain, justru Tuhan akan membawa kita, mempertemukan kita dengan orang-orang yang akan memberkati hidup kita. Tapi justru waktu Tuhan melihat motivasi hidup kita untuk memanfaatkan orang, Tuhan akan jauhkan kita dari orang-orang yang akan memberikan keuntungan kepada hidup kita. Nangkep ya Bapak Ibu Saudara semua. Jadi ayo, teladanilah Rut. Dan dia saudara bekerja dengan sangat luar biasa. Kita lihat lagi. Ayat yang ke-7. Jadi ceritanya saudara ini Boas pulang. Ya, Boas satu kali datang ke ladang dan pegawai-pegawainya bercerita, Boas tanya itu siapa, ada perempuan itu siapa. Lalu pegawai-pegawainya cerita, dia adalah seorang perempuan Moab, ayat yang ke-6. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang, lihat saudara, dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Catat saudara, Rut enggak lagi tercatat sebagai karyawan di tempatnya Boas. Enggak kan, dia bukan karyawan resmi. Tapi ini memang ada sebuah hukum di Israel yang Tuhan buat. Kalau kita lagi memanen gandum, itu harus ada berkas-berkas yang kalau ada yang berceceran begitu jangan diambil. Itu adalah haknya orang-orang yang susah. Nah, Rut itu ngambilin itu saudara. Tapi dia kan bukan pegawainya Boas. Tapi saudara, walaupun dia bukan pegawai, tapi sekali lagi dia hidup untuk memberikan nilai tambah. Dia hidup untuk menjadi berkat. Jadi saudara, dia tetap sibuk. Dari pagi dia ambilin itu berkas-berkas. Nah saudara, tadi yang saya sudah katakan, orang-orang yang hidupnya menjadi berkat ini akan menjadi sebuah hal yang sangat menarik perhatian orang lain. Dan inilah yang menarik mata Boas untuk bertanya, siapa perempuan itu? Dan ini juga menarik perhatian semua pegawai-pegawai di ladang Boas. Wah, itu perempuan dari tadi pagi, dia kerja sibuk terus. Gak usah dimandorin udah. Nah itu, kalau orang hidupnya menjadi berkat, dia gak usah disuruh-suruh. Tidak usah, wah kalau dilihatin baru rajin. Enggak, hidupnya tulus, hidupnya murni. Dia ingin memberikan nilai tambah untuk orang lain. Kehadiran Rut di ladang itu memberikan nilai tambah untuk ladangnya Boas. Sehingga pegawai-pegawainya tidak merasa jadi terganggu dan lain sebagainya. Bahkan Boas menerima Rut dengan penuh sukacita. Nah ini saudara, makanya kenapa saya katakan ayo hidup menjadi berkat. Ayo hidup memberikan nilai tambah untuk orang lain. Amin. Kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjut ke ayat yang ke-11. Ceritanya ini Rutnya dipertemukan dengan Boas. Lalu Boas berkata, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Lihat saudara ayat yang ke-12. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu. Dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Wow, waktu saya baca ayat ini luar biasa sekali saudara. Waktu hidup Rut itu betul-betul ingin menjadi berkat. Dia bukan sengaja-sengaja cari ladangnya Boas. Tetapi saudara, Boas itu mengatakan Tuhan yang akan membalas perbuatanmu itu. Engkau akan mendapatkan upah sepenuhnya dari Tuhan. Nah ini saudara, janji yang kita pegang sebagai orang-orang yang hidup menjadi berkat. Mungkin saudara waktu hidup menjadi berkat merasa dikecewakan oleh orang lain. Merasa dimanfaatkan oleh orang lain. Tapi saudara percayalah, Tuhan yang akan membalaskan perbuatan kita. Tuhanlah yang akan memberikan upah sepenuhnya kepada orang-orang yang hidup menjadi berkat. Bahkan justru orang-orang yang hidup menjadi berkat, dia akan mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Kita seringkali nggak begitu, kebalik saudara. Kita nggak kerjakan apa-apa, pengen dapat belas kasihan dari orang lain. Itu salah. Justru tetap saudara, prinsipnya hiduplah menjadi berkat dulu. Hiduplah memberikan nilai tambah dulu. Baru berkat itu akan datang dalam hidup saudara dan juga saya.
Amin Bapak Ibu Saudara semua, sekali lagi katakan menjadi berkat. Nah saudara, nanti kalau sudah baca terus kelanjutan kisah Rut ini akan sangat menarik. Nanti akhirnya saudara, Rut ini diambil oleh Boas. Ya, karena itu memang ada sistemnya dalam hukum yang sudah Tuhan buat bahwa ada seorang penebus. Jadi Boas ini nanti menebus Rut, kemudian mereka menikah dan nanti keturunannya dari Boas dan Rut itu akan lahir Obed. Ya, melahirkan anak bernama Obed dan Obed memperanakan Isai dan Isai memperanakan Daud. Dan Daud kalau terus dirunut-runut itu memperanakan Kristus. Jadi saudara, waktu kita hidup menjadi berkat, saudara akan melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Bukan sembarangan generasi. Lahir Daud, dari Daud itu nanti lahir Kristus. Ayo Bapak Ibu Saudara semua, hari ini saya mengajak untuk saudara lepaskan kacamata saudara, pola pikir saudara dari hidup menjadi seperti lintah. Yang kerjanya hanya menghisap, menyedot, memanfaatkan orang. Tapi mulailah hidup memberikan nilai tambah kepada orang lain. Saya akan akhiri dengan membaca beberapa kutipan. Ya, ini beberapa kutipan dari orang lain saudara. Tapi saya coba rangkumkan dan ini sangat baik untuk menjadi penutup khotbah saya pada pagi hari ini. Pada akhir kehidupan kita, yang akan kita khawatirkan bukanlah berapa banyak uang yang dimiliki dan berapa atau apa kekuasaan yang kita punya. Betul Bapak Ibu Saudara semua? Coba sudah hari ini kita merenung. Waktu nanti satu hari kita terbaring dan itu mungkin adalah hari terakhir hidup kita. Kira-kira apa sih yang akan ada di pikiran saudara dan saya? Apakah kita akan berpikir, wah harta saya udah berapa banyak ya yang bisa saya bawa pulang. Wah saya udah punya posisi apa nih ya, direktur, orang terkaya di Indonesia. Bukan loh saudara. Justru yang akan timbul dalam pikiran kita, apakah dampak dari hidup kita bagi orang lain? Apakah saya hidup memberikan pengaruh untuk orang lain? Nilai tambah apa yang saya sudah berikan untuk orang-orang lain? Nick Vujicic saudara, itu adalah seorang yang dia terlahir tanpa tangan dan tanpa kaki. Dia mengatakan seperti ini, pada saat ibadah pemakaman, orang-orang tidak akan membicarakan kesuksesan yang akan kita capai. Betul saudara? Saudara pernah datang ke tempat persemayaman, mungkin ada kenalan, keluarga, teman yang meninggal. Biasanya di situ kita suka ngobrol-ngobrol. Dan biasanya waktu kita ngobrol-ngobrol, apa sih yang diobrolkan tentang orang yang meninggal itu? Apakah mereka akan bilang, wah hebat ya dia meninggal udah punya rumah 5, mobilnya 10, enggak saudara. Saya enggak pernah tuh dengar ada pembicaraan begitu. Tapi yang saya sering dengar pembicaraan seperti ini. Tapi mereka akan membicarakan orang seperti apakah kita. Bagaimana kita hidup. Dan bagaimana kita mengasihi dan menginspirasi orang lain. Betul saudara? Biasanya seperti itu. Tadi saudara worship leader kita Irma, waktu mamahnya dipanggil pulang. Yang saya ingat dari dia tuh saudara, inspirasi dia. Saya ngobrol tuh dengan yang lain. Iya, yang saya ingat dari mamahnya Irma tuh, kalau ketemu tuh senyumnya. Jabat tangannya. Walaupun cuma jabat tangan saudara, tapi dia kalau jabat tangan tuh semangat saudara. Shalom Ciyeli. Lalu dia tersenyum. Semangat. Waduh, itu berkesan sekali di hati saya. Saudara jangan anggap remeh loh senyuman saudara, jabat tangan saudara. Itu bisa membawa sebuah kenangan, sebuah dampak, sebuah inspirasi untuk hidup orang lain. Mungkin tadinya dia lemah, mungkin tadinya dia udah capek. Tapi waktu ada seseorang yang menggenggam tangan, ada seseorang yang mau berkata dengan tulus, semangat ya. Wah saudara, itu akan membawa sebuah nilai tambah untuk hidup orang itu. Dan terakhir saudara saya mau katakan, ada sebuah ungkapan mengatakan, waktu kita lahir, dunia bersuka cita. Dan kita menangis. Betul saudara? Ada bayi yang lahir tertawa? Gak ada ya. Bayi kalau lahir pasti menangis. Waktu kita lahir kita semua sebagai bayi menangis. Tapi orang-orang bersuka cita. Wah udah lahir, udah lucu ya gitu. Tapi saudara ingat. Jadikan ini impian hidup kita. Waktu kita meninggal.
kita lah yang akan bersuka cita karena kita pulang ke rumah Tuhan. Tapi pastikan bahwa dunia akan menangis. Menangis kenapa? Menangis karena kehilangan seseorang yang telah hidup menjadi berkat. Menangis karena kehilangan seseorang yang sudah memberikan nilai tambah untuk hidupnya. Ayo saudara, saya mengajak pagi hari ini, jadikan itu sebagai tujuan hidup saudara. Menjadi berkat, memberikan nilai tambah untuk orang lain. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Ya, Bapak Ibu Saudara semua, pagi hari ini kita sama-sama belajar. Kita sama-sama ditegur oleh firman Tuhan. Memang gak gampang saudara untuk kita hidup menjadi berkat, apalagi di masa-masa krisis seperti ini. Tapi kenapa saya ambil kisah Rut? Karena kisah Rut ini terjadi, Rut sedang dalam sebuah krisis. Mengalami kelaparan, mengalami keadaan yang tidak baik, seorang janda, tidak punya suami. Tapi yang saya kagum dari pribadi Rut ini, walaupun dia dalam keadaan yang tidak baik, walaupun dia bersama dengan orang yang tidak akan menguntungkan hidup dia, tapi Rut tetap punya pikiran hidup menjadi berkat. Dia bisa punya pikiran hidup memberikan manfaat untuk orang lain, memberikan nilai tambah untuk orang lain. Saya berharap itu juga menjadi doa saudara pada pagi hari ini. Karena pada akhirnya nanti, bukanlah kekayaan yang akan kita tinggalkan di hati orang lain. Bukanlah kekuasaan yang akan kita tinggalkan di hati orang lain. Tapi seperti apa kita hidup menjadi berkat buat orang lain. Seperti apa kita menginspirasi kehidupan orang lain. Biarlah itu menjadi perenungan kita di pagi hari ini. Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan. Inilah keinginan kami Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku ya Tuhan. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari saudara nyanyikan pujian ini. Oh Tuhan, pakailah hidupku ya Tuhan. Selagi aku masih kuat ya Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu Saudara semua, pagi hari ini, apa yang menjadi tujuan hidup? Waktu engkau memiliki tujuan hidup yang salah, engkau akan mudah dikecewakan oleh keadaan. Tapi waktu engkau memiliki tujuan hidup yang benar seperti Rut, hidup untuk menjadi berkat, maka walaupun dia mengalami keadaan yang tidak enak, dia tidak pernah menjadi kecewa. Baik itu kecewa kepada manusia, baik itu kecewa kepada Tuhan. Tetapi pikiran Rut selalu hanya satu. Dia ingin memberikan nilai tambah untuk orang lain. Waktu
waktu kita memberikan nilai tambah untuk orang lain, maka Tuhan akan menambahkan berkatnya dalam hidup kita. Mari saudara sekali lagi kita nyanyikan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Mari saudara katakan, Oh Tuhan, pakailah hidupku. benar Tuhan, selagi kami masih kuat, kami mau menjadi berkat ya Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari saudara lebih lagi katakan, Oh Tuhan, pakailah hidupku ya Tuhan. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. benar Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami memurnikan kembali tujuan hidup kami. Sebab sejak awal krisis ini ada untuk memurnikan iman kami. Tuhan ampuni kami kalau hari-hari ini kami banyak kecewa. Kecewa akan keadaan, kecewa akan manusia, bahkan kami juga kecewa terhadap Engkau. Itu karena hidup kami tidak berfokus untuk menjadi berkat. Ya Tuhan, biarlah pagi hari ini Roh Kudus murnikan hati kami. Kami mau hidup menjadi berkat. Kami mau hidup memberikan nilai tambah untuk orang lain. Mari saudara, engkau yang suami istri, minta supaya Roh Kudus memberikan hikmat untuk kau saling bisa memberikan nilai tambah satu dengan yang lainnya. Enggak lagi saling nuntut, tapi saling memberi, saling mengasihi. Mari orang tua dengan anak pagi hari ini, mari introspeksi hati kita. Jangan-jangan kita terlalu banyak menuntut kepada anak kita. Jangan-jangan kita juga terlalu banyak menuntut pada orang tua kita. Ayo hari ini berdoa, minta Roh Kudus berikan hikmat untuk kita boleh memberikan nilai tambah bagi orang tua kita. Memberikan nilai tambah bagi anak-anak kita. Saudara juga yang bekerja, ayo berdoa juga. Berhenti mengata-ngatai tempat engkau bekerja. Berhenti mengata-ngatai bosmu, perusahaanmu. Tapi saat ini coba berpikir yang berbeda. Tuhan, beri aku hikmat. Bagaimana memberikan nilai tambah di tempat pekerjaanku. Bagaimana memberikan nilai tambah untuk rekan-rekan kerjaku. Untuk bosku, untuk semua orang-orang yang aku harus hubungi. Saudara yang para pebisnis, sama saudara, ayo berdoa. Tuhan, apa yang aku harus lakukan untuk memberikan nilai tambah
bagi karyawanku, bagi produkku, bagi jasaku. Ayo saudara, Tuhan sangat senang akan doa ini. Karena Tuhan sangat senang waktu hidup saudara mau menjadi berkat. Bapakku berdoa pagi hari ini. Biarlah hikmat yang baru, pengurapan yang baru kau berikan untuk semua anak-anak-Mu. Semuanya dimurnikan hatinya dan kembali hidup untuk menjadi berkat. Sehingga seperti janjimu yang kau katakan kepada Harut, engkau akan memberikan upah sepenuhnya kepada orang-orang yang hidup menjadi berkat. Engkau akan membalaskan perbuatan dari orang-orang yang hidupnya menjadi berkat. Dan engkau akan menjadi tempat perlindungan dari orang-orang yang hidupnya menjadi berkat. Aku berdoa Tuhan pada pagi hari ini, biarlah setiap keluarga demi keluarga diberkati berlimpah-limpah oleh kekuatan Tuhan. Biarlah setiap para karyawan-karyawan, orang-orang yang bekerja, para pebisnis juga diurapi berlimpah-limpah oleh Tuhan. Dan aku juga berdoa Tuhan untuk negeri dan bangsa ini. Mari saudara, kita sebagai warga negara Indonesia, mari saat ini di rumah, angkat tanganmu. Kita berdoa bagi bangsa ini. Kita berikan nilai tambah bagi bangsa ini lewat doa kita. Bapak, kami berdoa saat ini mengangkat tangan kami. Kami memberkati Indonesia. Kami saat ini berkatakan Indonesia diberkati oleh Tuhan. Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Masyarakatnya dibuat menjadi cerdas oleh kemampuan daripada Tuhan. Seluruh masyarakat diberikan roh ketertiban daripada Tuhan. Seluruh masyarakat Indonesia diberikan roh penundukan diri daripada Tuhan. Kami berdoa memberkati Bapak Presiden kami, seluruh aparat pemerintahan, semuanya Tuhan berkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Diberkatilah tanahnya, diberkatilah negeri ini oleh berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan saatnya Tuhan kami mengakhiri ibadah ini, kami rindu untuk menerima berkat daripadamu. Mari saudara saat ini angkat kedua tanganmu. Hai orang-orang yang mau hidup menjadi berkat, saat ini terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Tuhan. Sebab engkau menjadikan dia sebagai sumber berkatmu. Saat ini terimalah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel. Dicurahkannya berlimpah-limpah dalam kehidupanmu. Dan terimalah cinta kasih daripada Tuhan Yesus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Akan menyertai engkau semua mulai sejak saat ini. Bahkan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mereka semua yang sudah menerima dan percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara semua, tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu Saudara semua, saya minta waktu dan perhatiannya untuk memperhatikan pengumuman pada hari Minggu ini. Baik, yang pertama untuk para orang tua, mari segera untuk siapkan anak-anaknya mengikuti ibadah anak yang akan premier jam 10.45 ini. Saya berterima kasih kepada semua orang tua yang terus semangat untuk beribadah bersama-sama dengan anak-anaknya. Saya percaya lewat ibadah bersama-sama dengan anak-anak saudara akan terjadi pemulihan yang sangat luar biasa di setiap keluarga demi keluarga. Kemudian untuk pengumuman selanjutnya, sekali lagi atas nama tim penggembalaan kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara semua yang tetap setia memberikan persembahan kepada Tuhan walaupun dalam masa-masa sukar ini. Dan kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang terus mengembalikan persepuluhan, tentunya Tuhan akan membalaskan semuanya berlipat-lipat kali ganda. Jadi Bapak, Ibu, Saudara semua jangan lupa Bapak, Ibu, Saudara semua dapat melakukan persembahan lewat transfer ke rekening BCA yang ada di WhatsApp grup gereja atau juga dengan men-scan QR Code OVO yang ada di sebelah kanan saya ini. Tetap setia menabur karena kita percaya orang yang menabur akan menuai berkali-kali lipat. Kemudian pengumuman selanjutnya untuk ibadah doa pada pekan ini, pada hari Jumat jangan lewatkan breakthrough prayer pada jam 7:30 malam live Instagram di @BandungCityBlessing. Ayo jemaat semua, mari sama-sama bergabung di live Instagram @BandungCityBlessing pukul 7:30 malam untuk mengikuti breakthrough prayer. Kemudian untuk semua anak-anak Youthzone, ayo tetap semangat untuk mengikuti Youthzone walaupun kita ibadah secara virtual, tapi saya percaya urapan dan hadirat Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Hari Sabtu yang akan datang jam 5 sore live Instagram di @YZMinistry. Sekali lagi live Instagram di @YZMinistry pukul 5 sore. Dan jangan lupa minggu depan kita akan kembali beribadah secara online. Ayo ikuti dengan semangat dan penuh sukacita pukul 9:30 pagi. Saya mengajak Bapak
Bapak Ibu Saudara semua untuk bisa beribadah secara tepat waktu. Kita bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama menyembah Tuhan. Sekali lagi, minggu yang akan datang pukul 9:30 pagi. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe, like video ibadah ini, dan sharekan kepada semua teman, kenalan, keluarga, supaya semuanya boleh mendapatkan berkat daripada Tuhan. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara semua, tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati.